Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ida Bagus Rai Dwija Juliarta, Kepala Bidang Pemajuan Hukum Adat di Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dan dinas ini adalah satu-satunya ada di Indonesia. Karena Bali memiliki kearifan lokal dan budaya lokal yang diwarisi secara turun-temurun yang disebut dengan desa adat. Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali memiliki tugas membantu gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pemajuan masyarakat adat yang menjadi kewenangan daerah serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuknya sekretariat gubernur, mewakili pemerintah pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya. Berbicara keunggulan daerah berbasis budaya lokal, bahwa pemerintah Provinsi Bali memiliki visi Nangun Sadkerti Loko Bali melalui pola pembangunan semesta berencana dalam Bali era baru. Ini memiliki makna yang sangat luar biasa dan sangat dalam sekali, yaitu menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan krama Bali yang sejahtera dan bahagia skala dan niskala menuju kehidupan krama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Nah, untuk menetapkan dan mempercepat terwujudnya visi tersebut dilaksanakan melalui 22 misi. Dari 22 misi tersebut, ada 2 misi yang diemban oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, yaitu yang pertama adalah misi yang kedua. Misi kedua ini adalah memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam menyelenggarakan tata kehidupan krama Bali yang meliputi pariangan, pawongan, dan pelemahan. Dan misi yang ke-21 yaitu memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh negara dan masyarakat dengan sistem keamanan terpadu. Pelaksanaan kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dikuatkan dengan Perda 4 tahun 2019 tentang desa adat di Bali, di mana Perda 4 ini adalah payung hukumnya desa adat dalam konteks penguatan, pemajuan, dan pemberdayaan desa adat. Hadirnya Perda 4 ini merupakan tonggak bahwa desa adat di Bali sudah menjadi subjek hukum, di mana subjek hukum tersebut itu adalah desa adat itu sudah memiliki kewajiban dan hak yang sama dengan lembaga hukum lainnya. Nah, pelaksanaan memperkuat penyelenggaraan keamanan Bali oleh desa adat dan masyarakat dengan sistem keamanan terpadu, pemerintah Provinsi Bali sudah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat yang disebut dengan Sipanubradat. Nah, Sipanubradat ini adalah sinergisitas antara komponen-komponen atau terintegrasinya komponen-komponen pengamanan yang ada di desa adat itu sendiri. Desa dinas, ada Polri, dan ada aparat-aparat keamanan yang ada di desa adat itu. Dalam penggalian budaya lokal dan kearifan lokal di Bali, bahwa desa adatlah
yang dijadikan wadah atau tempatnya kearifan lokal. Seni budaya yang menjadi sumbernya kearifan lokal tersebut di Bali ada 1.500 desa adat di 9 kabupaten kota di Bali. Dalam Perda 4 2019 tentang desa adat di Bali didefinisikan bahwa desa adat itu didefinisikan seperti ini: kesatuan masyarakat hukum adat yang ada di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama, pergaulan masyarakat secara turun-temurun dalam ikatan tempat suci, yaitu Kayangan 3 atau Kayangan Desa. Tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, kalau kita lihat bahwa Perda 4 ini membuktikan bahwa pemerintah tidak ada mengintervensi keberadaan desa adat atau tidak mengintervensi hak-hak privilege-nya desa adat. Nah, dari visi dan misi yang sudah saya sampaikan tadi bahwa diturunkan menjadi bidang program prioritas. Yang pertama yaitu adat, agama, tradisi, seni dan budaya serta kearifan lokal. Dan dapat saya simpulkan bahwa yang pertama, penguatan desa adat atau agama, seni, budaya, tradisi, serta kearifan lokal yang ada di Bali bermuara di desa adat. Yang kedua, untuk mempercepat mewujudkan Bali yang aman dan sejahtera, bahwa salah satu sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat yang dituangkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan Lingkungan Terpadu berbasis desa adat, di mana peraturan gubernur tersebut dimantapkan dan diimplementasikan di setiap desa adat yang ada di Bali. Bahwa inilah sebuah keunggulan budaya lokal yang kita miliki di Bali untuk menuju kehidupan Kramo Bali yang sejahtera dan bahagia secara niskala dan skala. Dinas PMA, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, hadir dalam memperkuat kedudukan, tugas dan fungsi desa adat dengan membangun sebuah sistem aplikasi yang disebut dengan JIDAT. JIDAT ini adalah Jaringan Informasi Dokumentasi Hukum Adat. Sistem ini dibangun oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali sebagai digitalisasi produk hukum adat, awig-awig dan perarem. Desa adat guna mewujudkan kesukertan desa adat dan pemajuan hukum adat. Aplikasi JIDAT ini memuat terkait dengan regulasi atau registrasi hukum adat dan informasi-informasi terkait dengan hukum adat, serta ada subfitur yang dipergunakan untuk konsultasi hukum adat. Pengembangan aplikasi ini dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Sistem ini menjadi sarana strategis untuk mendukung pelestarian, pemajuan, dan penguatan eksistensi masyarakat adat di Bali. Tujuan dibangun aplikasi JIDAT ini adalah memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat dalam pemajuan hukum adatnya untuk mewujudkan kesukertan desa adat dan melahirkan inovasi-inovasi baru untuk mewujudkan Bali era baru. Terdapat 3 manfaat, antara lain manfaat bagi perangkat daerah, yang kedua manfaat bagi desa adat, dan yang ketiga manfaat bagi krama desa adat. Manfaat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali tentunya ini adalah terbangunnya database awig-awig dan pararem dengan memanfaatkan digitalisasi, yaitu JIDAT ini sendiri, Jaringan Informasi dan Dokumentasi Hukum Adat.
Nah, yang kedua manfaatnya itu adalah terwujudnya pengembangan model peregistrasian awig-awig dan pararem serta konsultasi hukum adat dengan memanfaatkan teknologi komunikasi digital. Nah, yang kedua manfaatnya itu bagi desa adat adalah terwujudnya produk hukum adat yang memiliki nomor registrasi. Artinya apa? Negara memberikan pengakuan terhadap produk hukum adat yang ada di desa adat, yaitu awig-awig dan pararem atau keputusan desa adat lainnya. Diberikan pengakuan oleh pemerintah, yaitu negara ini. Tentunya kita mengetahui bahwa sistem hukum yang ada di Indonesia, yaitu pluralisme hukum itu, bahwa hukum adat pun diakui oleh negara. Dan yang ketiga, manfaat bagi desa adat itu adalah terciptanya konsultasi secara online terkait pemahaman tentang hukum adat. Dan yang ketiga, manfaat bagi krama desa adat. Nah, krama juga diberikan manfaat oleh aplikasi Jidat ini, yaitu memberikan peluang kepada krama desa adat untuk mendapat atau untuk dapat menyampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui konsultasi hukum adat ini. Tujuan dari aplikasi ini sudah ada di dalam bisnis proses itu, memasukkan atau login ke aplikasi ini, bahwa di aplikasi ini gunanya untuk meregistrasi, menyampaikan, mengupload awig-awig atau rancangan awig-awig, rancangan pararem ke dalam aplikasi ini. Nah, setelah desa adat mengupload aplikasi rancangan awig-awig ini, akan dibuka oleh admin yang ada di Majelis Desa Adat Provinsi Bali untuk diberikan verifikasi sesuai dengan amanah Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 bahwa awig-awig itu wajib didaftarkan, pararem wajib didaftarkan, dan di Desa Adat, di Majelis Desa Adat Provinsi Bali melakukan verifikasi, mendampingi ini sebenarnya desa adat dalam hal penyuratan awig-awig ini. Setelah itu, setelah diverifikasi awig-awignya, bahwa MDA Provinsi Bali ini mengeluarkan surat keterangan yang akan menjadi salah satu persyaratan untuk pendaftaran awig-awig. Setelah mendapat surat keterangan ini, bahwa admin desa adat wajib mengupload juga dalam hal pendaftaran awig-awig ini ke dalam aplikasi ini. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga aplikasi berbasis digital ini sangat membantu desa adat dalam pendaftaran awig-awig dan mempercepat terlaksananya hukum adat yang berbasis digital. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya pada kesempatan ini akan menyampaikan, akan menjelaskan bagaimana perubahan di masyarakat, khususnya di desa adat, sebagai dampak dari kinerja di tempat saya bertugas, yaitu di bidang pemajuan hukum adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Dalam melaksanakan tugas, melaksanakan pembinaan di desa adat, bahwa semuanya mengacu kepada regulasi yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Yang pertama, perlu kita ingatkan bahwa ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali, di mana eksistensinya desa adat dikuatkan di sini. Keberadaan desa adat diakui oleh negara di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 ini. Yang kedua, ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali, bahwa substansi dari Perda 4 ini dalam hal penguatan dan pemberdayaan desa adat, tentunya ada 6 substansi yang dikuatkan di sini. Yang pertama ada kelembagaan pemerintahan di desa adat. Yang kedua itu ada hukum adatnya. Yang ketiga ada pembinaan ekonomi desa adatnya.
Dan yang keempat, dikuatkan kerjasama desa adat, karena desa adat sudah menjadi subjek hukum. Bahwa yang kelima yang dikuatkan itu adalah keamanannya, yaitu kita sudah memiliki Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2020 tentang sistem pengamanan lingkungan terpadu berbasis desa adat. Dalam hal ini penguatan pecalang atau bantuan keamanan desa adat yang ada di desa adat bisa bersinergi, berintegrasi dengan komponen-komponen keamanan yang ada. Dan peraturan-peraturan lainnya yang dapat memperkuat kedudukan, tugas, dan fungsi desa adat. Dan yang keenam, kita kuatkan itu adalah bagaimana kita untuk meningkatkan SDM yang ada di desa adat. Nah, bidang pemajuan hukum adat, Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali melaksanakan pembinaan, salah satu yang substansi yang saya sebutkan tadi itu adalah di Peta 4, yaitu penguatan di hukum adatnya, bahwa kita melaksanakan pembinaan, penyuratan, awig-awig, dan prarem bersama MDA Bali dan lembaga-lembaga yang terkait seperti PHDI, termasuk juga ada dari Biro Hukum Setda Provinsi Bali, bahwa desa adat di Bali itu adalah desa adat yang memang diwarisi oleh para leluhur, karena sesuai dengan catatan sejarah bahwa desa adat ini adalah bentukan para leluhur-leluhur di Bali pada zaman itu. Dan datang Empu Kuturan sebagai senopati dalam pemerintahan raja pada saat itu, inilah yang bisa menyatukan Bali itu dari paham-paham yang sangat banyak. Ada yang namanya Nawapaksa, ada 9 paham yang ada di Bali. Nah, inilah yang sebenarnya dipusikan oleh Empu Kuturan ini ke dalam paham Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara, yang nantinya paham Trimurti ini Trimurti ini dibawa ke desa adat atau direpresentasikan di desa adat di seluruh Bali, bahwa desa adat sangat terikat dia dengan paham Trimurti ini, yaitu kayangan 3 atau kayangan desa yang ada di desa adat itu. Nah, kalau kita lihat bahwa eksistensinya desa adat bersamaan seiring dengan eksistensinya hukum adat yang ada di Bali mengalami perubahan secara dinamis, bahwa perubahan itu beberapa abad sampai dengan sekarang tentunya ada perubahan-perubahan secara dinamis, di mana perubahan-perubahan itu dibuktikan dari beberapa penelitian sebenarnya oleh orang asing, bahwa desa adat itu adalah desa adat yang republik, desa adat otonom, dan desa adat itu mengatur rumah tangganya sendiri. Tetapi setelah Indonesia merdeka, tidak mungkin desa adat itu menjadi sebuah negara yang ada dalam negara. Oleh karena itu ada konseptual sebenarnya bahwa desa adat yang ada di Bali ini adalah dualitas dengan desa yang ada pada desa dinas bahwa konsep dualitas ini dicerminkan dengan prinsip kolektivisme pluralistik bahwa ada pengaruh-pengaruh yang masuk dalam kedinamisan perubahan itu. Nah, oleh karena itu dengan adanya pembinaan-pembinaan ini, kita harapkan semua desa adat yang ada di Bali menggunakan mengimplementasikan regulasi-regulasi yang ada terkait dengan desa adat, bahwa salah satunya dalam hal meregistrasi hukum adat, awig-awig dan perarem ini kita gunakan aplikasi jaringan informasi dokumentasi hukum adat yang sudah disiapkan oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali, khususnya di bidang hukum adat ini. Nah, JIDAD ini berfungsi salah satunya untuk mempercepat proses atau efisiensi waktu dalam hal meregistrasi hukum adat sesuai dengan mekanisme yang telah kita siapkan.
sesuai dengan bisnis proses yang telah kita siapkan. Nah, dalam hal penyuratan awik-awik dan perarem, tentunya penyuratan awik-awik dan perarem ini sudah masif dilakukan oleh Desa Adat seluruh Bali. Bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Bali, khususnya melaksanakan Peraturan Gubernur 47 tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber, kita harapkan Desa Adat untuk secara masif membuat peraturan yang ada di Desa Adat, yaitu perarem. Dan ini sudah semua kita registrasi. Inilah sebuah perubahan yang terjadi di Desa Adat itu, mempercepat untuk proses pembuatan sebuah regulasi yang ada di Desa Adat. Nah, oleh karena itu dapat kita simpulkan, kami simpulkan bahwa kegiatan-kegiatan di bidang pemajuan hukum adat menyentuh langsung kepada kebutuhan Desa Adat itu sendiri, yaitu khususnya di hukum adat, merapikan dan diharmonisasikan sesuai dengan pedoman yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih kepada teman-teman staf di bidang pemajuan hukum adat Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Saya mengumpulkan teman-teman semua, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Yang pertama, terkait dengan bagaimana kita membangun komitmen tentang anti korupsi, di mana saya sebagai kepala bidang wajib gitu memberikan arahan kepada staf, di mana dalam merencanakan, melaksanakan pembinaan terkait dengan registrasi hukum adat, fasilitasi penyelesaian wicara adat, termasuk juga masyarakat dan hukum adat. Dalam hal itu tentunya kita bersama-sama membangun komitmen anti korupsi ini. Saya ingin juga menyampaikan, mengingatkan kita semua bahwa KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, di tahun 2022 sudah pernah memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali bahwa ada laporan sebelumnya ke KPK bahwa di Desa Adat terjadi pungutan besar-besaran terhadap para investor. Itu awal. Bahwa oleh karena itu KPK memberikan rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali bahwa pemerintah Provinsi Bali harus menguatkan regulasinya terhadap Desa Adat ini. Nah, oleh karena itu rekomendasi tersebut untuk merevisi Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang tata kelola keuangan desa adat, karena di dalamnya berisikan bahwa pendapatan yang sah, pendapatan lain-lain yang sah oleh desa adat itu bersumber dari, salah satunya adalah dudukan, bunyi dan hasil kerjasama, di mana dudukan itu dalam nomenklaturnya adalah kontribusi wajib, kramo tamim dan tamim, bahwa kontribusi wajib, kramo tamim dan tamim ini dibolehkan oleh regulasi, berarti bukan pungutan liar. Nah, tentunya itu harus ada standar dan jenisnya dudukan itu.
Nah, inilah yang sudah kita lakukan bersama MDA Provinsi Bali sampai dikeluarkan pedoman penyuratan Pararem Kasupetan Kramo di bidang desa adat, dan peraturan gubernur dirubah menjadi peraturan gubernur nomor 55 tahun 2022. Nah, itu sebagai ingatan kita semua, bahwa kenapa saya sampaikan seperti itu, bahwa Pararem gitu untuk mendapatkan pengakuan dari negara itu kan harus didaftarkan dan diregistrasi oleh Dinas Penguatsan Masyarakat Adat Provinsi Bali. Nah, di mana peregistrasian itu harus sesuai dengan SOP. Pak Nyoman Mataram selaku ketua tim gitu harus melakukan itu, dan staf semua. Tidak boleh ada yang dipungut bayaran untuk meregistrasi itu. Itu salah satunya. Selain peran-peran yang lain juga seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan kita juga seperti itu. Dalam hal membangun anti korupsi ini, kegiatan kita juga seperti itu. Salah satunya kegiatan diseminasi, ada kegiatan sosialisasi tentang kereta 4 itu. Makanya Ibu Tuti sebagai ketua tim dalam hal pelaksanaan diseminasi tentunya harus melaksanakan itu dengan mekanisme prosedur. Saya minta laporan dari Ibu Tuti, coba. Oke, baik Pak Kabid. Tiang melaporkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2025 untuk bidang 3 itu semuanya sudah dilaksanakan, dari mulai kegiatan diseminasi sampai dengan kegiatan sosialisasi, si pandu beradat, pembinaan LGU dan Pararem, juga sosialisasi aplikasi bidat sudah dilaksanakan semuanya, dan sampai saat ini tidak ada kendala apa-apa, dan kebetulan juga kita sudah bekerjasama, kita punya tim yang bagus, yang baik, kita bisa melaksanakan kegiatan termasuk itu. pengadaan barang. Iya, termasuk pengadaan barang itu juga. Makmin. Salah satunya adalah makanan minum rapat, itu juga sudah dilaksanakan. Mulai dari kita pembuatan nota pesanan, sampai dengan kita koordinasi dengan pihak rekanan, sampai dengan juga kita koordinasi dengan pejabat pengadaan barang jasa Dinas PMA Provinsi Bali, itu juga sudah kita laksanakan dan tidak ada masalah sampai dengan saat ini. Mungkin itu saja yang bisa Tiang laporkan, dan mungkin nanti di bulan Desember akan kita buatkan laporan akhir kegiatan untuk semua pelaksana kegiatan tersebut. Kemantan Pak Kabid. Oke, dalam hal pembuatan laporan nanti minta dukungan juga teman-teman membantu semuanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh Ibu. Semua kegiatan yang ada di bidang kita harus, salah satunya harus kita miliki komitmen tanpa ada korupsi di sana. Ya, teman-teman semua. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan membangun komitmen anti korupsi, khususnya di bidang kemajuan hukum adat ini. Perlu saya simpulkan bahwa satu, dalam hal SOP peregistrasian awik-awik dan Pararem jangan sampai ada melenceng dari SOP yang ada. Itu. Yang kedua, terkait dengan pengadaan minum yang sudah saya sampaikan tadi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini, dan terima kasih teman-teman sudah mengatensi semua pada hari ini, dan ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya tutup pertemuan ini dengan para masyarakat. Om Santi 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 Om.